terkait penyakit lah iya, ya. pokoknya terkait penyakit jangan pinjol. Jangan pinjol. Dok, pinjam duit dong. Ya nggak gitu. Atau cintaan Jangan. gitu ya. Dok, masih single nggak? Jangan, jangan. Nanti mendapatkan pelayanan yang tidak baik nih Dan di itu Vaskes. juga yang ditakutin sama peserta Iya. selama ini. Nanti kalau saya ngadu, Oh. gimana ya? Apakah nanti gitu. dia akan di Pak, nanti kami cek gatalnya sekarang disuruh garuknya besok, misalnya gitu ya. Maksudnya di chatnya sekarang dibalasnya besok. Enggak. Udah sembuh nih. Iya, sudah sembuh duluan gitu kan. ya, Eye care. Apa itu Nah. Pak eye care? I care ya, saya peduli. peduli. Nggak gitu. Halo, selamat datang di Podcast Sehat, Suara Edukasi BPJS Kesehatan Tanjung Pinang. Podcast kali ini kita ditemani dengan Ibu Dwi. Hai. Kali ini kita akan membahas tentang mutu layanan di fasilitas kesehatan. Nah, seperti podcast sebelumnya, kita pastinya akan ditemani dengan seorang narasumber. Siapa nih Bu kali ini narasumber kita? Narasumber yang luar biasa tentunya ya, dan yang terpenting itu sama satu daerah dengan saya. Wah, sama-sama orang Sumbar berarti ya. Yes, kita panggil saja ya Kak Fatimah, Bapak Wisri Andipo. Selamat datang, datang Pak Pak Dipo. Dipo. Terima kasih Mbak Dwi, terima kasih Mbak Ima. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Mbak Dwi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Ima? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa kita semangat untuk podcast kali ini. Oke, Bapak Dipo, pada kesempatan kali ini tuh kita luar biasa beruntung ya Kak Fatimah ya bisa menghadirkan narasumber yang luar biasa ini. Kece ya? Kece Kece badai banget, kan. Ini kalau misalnya di follow IG-nya luar biasa banget ini. Oke, nanti ada Ada IG-nya di sini ya. Editor silakan diedit gitu ya Pak Dipo. Oke Pak Dipo, mungkin sahabat di luar sana ingin tahu dulu ya sosok narasumber yang luar biasa. Karena pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait mutu layanan di fasilitas kesehatan. Oke. silakan Jadi, Bapak. perkenalan diri. Iya. Betul Oke. sekali. Panggilnya apa? Teman-teman, sahabat, sobat JKN. Sobat JKN boleh, viewer boleh juga. Halo. Saya. Halo sahabat-sahabat JKN Tanjung Pinang. Ya, siapa tahu mungkin ditonton se-Indonesia juga. Halo sahabat JKN, perkenalkan nama saya Wisri Andipo. Teman-teman biasa Mbak Dwi, Mbak Ima panggil saya Dipo. Saya saat ini selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Kantor Cabang Tanjung Pinang. Gitu. Oke, sudah berapa lama Bapak di sini Pak? Alhamdulillah saya sudah 5 bulan. Bu Dwi sudah 1 tahun. Oh, aku sudah Mbak Ima? 1 tahun. Saya 4 tahun. Ada pesan sponsorship di sini. Iya, penekanan khusus. Oh iya, oke. Kan Pak Diput orang Sumbar juga ya? Ya, betul. Gimana nih? Karena sudah 5 bulan di Tanjung Pinang, apa kesannya? Terhadap Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, warganya. Kalau untuk warga, karena sebelumnya memang saya orang Sumbar nih Mbak Ima, tapi sebelum di Tanjung Pinang kan saya juga di Dumai. Sebenarnya oke. nggak beda jauh lah ya, tanah Melayu, sama-sama Melayu antara Riau dan Kepulauan Riau. Untuk orang, bahasa ya nggak beda Hampir jauh lah, sama hampir lah sama, ya. betul hampir sama. Jadi cuman bedanya Dumai itu Melayu Medan. Jadi dia Melayu tapi agak garang. Kalau di sini kan Melayunya memang Melayu Melayu ini lembut ya. lembut lah. Benar-benar real Melayu. Betul. Jadi kalau dari bahasa tidak ada kendala sih sebenarnya. Dan satu yang saya tangkap di Tanjung Pinang itu ini nggak peres-peres, nggak ada settingan. Orangnya betul-betul ramah banget. Ah, Masya Allah. Betul ramah Alhamdulillah. banget, serius. Beda banget, orangnya ramah. Jadi ya sejauh ini setelah waktu yang lama saya di sini 5 bulan, saya sangat-sangat nyaman. Mbak Ima. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi jangan terlalu nyaman juga ya. Janganlah, enggak lah. Jangan sampai. Oke. Oke. Nah, Pak Dipo, kita kan kali ini di podcast kali ini kita akan membahas tentang mutu layanan di fasilitas kesehatan. Betul. Nah, mungkin teman-teman di rumah itu mau tahu nih definisi tagline kita tuh kan pelayanan mudah, cepat dan setara. Nah, menurut Pak Dipo sendiri nih definisi tagline itu apa? Oke. Jadi memang tahun ini kita dalam pelayanan itu ada tagline mudah, cepat, dan setara. Artinya mudah
kita sebagai peserta JKN ya, Mbak Dwi, Mbak Ima, mudah memperoleh pelayanan, cepat memperoleh pelayanan tersebut, dan setara. Setara itu artinya, mau dia kelas 1, mau dia kelas 2, yang namanya pelayanan kesehatan ya setara. Jangan mentang-mentang dia kelas 1 terus dia diutamakan. Atau mentang-mentang dia pasien umum, dia diutamakan. Jadi setara, baik itu umum, baik itu JKN, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu setara. Jadi itu definisinya mudah dalam artian dia berada di mana saja, dia dapat mengakses layanan kesehatan. Mau itu dia terdaftar di situ atau tidak, ataupun pelayanannya baik itu kontak langsung ataupun tidak langsung. Artinya nih kayak Mbak Dwi sama Mbak Ima kan lumayan insan-insan yang sangat sibuk nih. Masya Allah. Iya, insan yang sangat sibuk. Nah, mudah dalam artian itu, ini lagi batuk atau lagi nggak enak badan, tapi nggak sempat ke vaskes nih. Nah, Oke. itulah pelayanan mudah tadi. Kita punya, kita punya inovasi lah yang bisa mendapatkan pelayanan dengan mudah. Ya tinggal chat dokternya, nanti dokternya akan memberi advice. Itu yang mudah. Kalau yang cepat itu tadi kayak contoh antrian, kita taunya antriannya panjang kan? Iya, betul. Nah, antriannya panjang itu dengan tagline itu tahun ini kita bagaimana meringkas pelayanan yang reward dan sangat-sangat chaos tadi itu kita bisa jadikan pelayanan yang cepat. lebih cepat, begitu. Oke, itu tadi definisi dari tagline-nya kita yang terbaru ya Pak. Namun gimana nih standar fasilitas kesehatan itu sudah sesuai belum dengan yang kita harapkan dan tentunya dengan peserta harapkan? Oke. Sebenarnya kalau harapan itu batasannya langit ya, Mbak Ima ya. Benar ya. Tinggi sekali. Betul. Memenuhi harapan manusia itu sangat sulit sebenarnya. sekali. Dan nggak ada habisnya. Betul, nggak ada habisnya, karena di atas Langit masih ada langit, di atas lontong masih ada kerupuk. Iya. Gitu. Enak tuh. Kayak bangga lagi. Tapi memang benar yang Mbak Ima sampaikan, walaupun harapan tuh nggak ada batasnya, tetap kita menetapkan standar. Betul. Standar minimal nih, kalau di fasilitas kesehatan untuk bisa memberikan pelayanan mudah, cepat, setara itu kita BPJS Kesehatan harus menetapkan standar seperti apa. Betul, Itu kan tadi yang iya. ditanyakan. Dan kita memang memiliki standar itu. Bagaimana fasilitas kesehatan kita itu betul-betul memenuhi standar yang kita harapkan. Memang ultimatum yang kami sampaikan, ya bahasanya ultimatum ya agak keras ya. Saat fasilitas kesehatan tidak mampu memenuhi standar, kalau kita bilang harapan, pasti harapan Mbak Ima beda dengan saya, benar ya? Tapi lah ya. kita bilang standar lah ya. Oke. Saat fasilitas kesehatan tidak memenuhi standar itu tadi, ternyata standar mudah, cepat, dan setara tidak dipenuhi oleh salah satu fasilitas kesehatan. Yang mohon maaf, kita nggak bisa melanjutkan kerjasama. Artinya mereka tentu tidak mungkin langsung, hari ini tidak terpenuhi, langsung besok putus, tidak. Oke. Ada masa pembinaan. Kita kasih mereka kesempatan perbaikan seperti itu. Dan tidak lupa tentu melibatkan stakeholder ya, ada dinas kesehatan dan asosiasi tentunya. Oke, baik. Berarti memang kita pihak BPJS Kesehatan itu sangat memastikan sekali bahwasanya setiap vaskes yang bekerja sama dengan kita itu telah memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar Betul. yang kita tetapkan Betul. ya. Dan mudah-mudahan itu tetap yang sudah sekarang menjadi baik dan mudah-mudahan selanjutnya menjadi lebih Baik baik lagi, lagi gitu. Tapi gimana nih Pak, BPJS Kesehatan memastikan bahwa peserta itu memang benar-benar sudah mendapatkan kemudahan tadi? Oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang saya mendoakan sebenarnya Mbak Ima ya, bagi teman-teman yang ya nggak mengharapkan teman-teman sakit sebenarnya. Kalau teman-teman yang pernah datang ke rumah sakit, teman-teman itu melihat adanya poster-poster di rumah sakit foto duta BPJS Kesehatan ya. Itu kalau di Tanjung Pinang itu ada Mbak Fonang, ada Mbak Mutia. Itu BPJS 1 betul. Nah, BPJS 1 itulah salah satu tugas bagaimana memastikan fasilitas kesehatan itu memberikan pelayanan sesuai dengan standar. Apalagi memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Teman-teman petugas BPJS 1 itu memiliki tugas yang namanya sibling. Supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Itu pengertian dari Itu pengertian sibling. Oke.
itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya seeing is believing. Wow, keren sekali ya. Si is good. Ya, jadi teman-teman BPJS 1 itu memastikan ke rumah sakit. Tugas mereka memang, ya job desk mereka setiap hari itu turun ke rumah sakit, menerima keluhan teman-teman yang berobat ke rumah sakit. Nggak hanya rumah sakit, ke FKTP juga memastikan pelayanan sesuai dengan standar agar pelayanan mudah, cepat, setara itu betul-betul diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta kita. Oke. Tapi kan bisa jadi ya Pak Dipo, kalau misalnya di luar sana nih ternyata nggak ketemu sama petugas BPJS 1-nya gitu kan. Karena kan kita masih ya kita akui kalau untuk segi duta BPJS 1 kita tuh masih sedikit ya Betul. dibandingkan dengan jumlah vaskes kita. Nah, mungkin sahabat di sana juga bisa melaporkan kepada kita ya melalui ya bisa juga melalui aplikasi Mobile JKN Setuju. tentunya ya. Aplikasi Mobile JKN pada menu pengaduan layanan gitu. Kalau misalnya tidak ketemu dengan petugas BPJS 1-nya gitu ya. Karena kan dengan download. keterbatasan tadi. Nah, makanya dengan Download. inovasi tadi ya, Ya, inovasi betul. tadi itu merupakan salah satu kemudahan ya Betul. mungkin ya. Kemudahan yang diberikan oleh BPJS kepada seluruh peserta JKN, ya kalau kadang ditelepon mungkin nggak diangkat. Iya, betul. Kalau mau cari orangnya dia nggak 24 jam di rumah Iya, sakit betul. ya Mbak Ima Iya, ya. betul. Jadi teman-teman jangan lupa download karena itu sudah bentuk dedikasi dari BPJS, dari kami, dari BPJS Kesehatan berusaha hadir di Yes. tengah-tengah masyarakat. Ini kalau mau mengeluh di mana? Nah Ya, itu tadi. betul. Di situ sebenarnya salah satu bentuk pelayanan yang mudah dan cepat. Jadi nggak perlu nelpon sampai 10 kali, tinggal ketik karena kalau nggak di aplikasi itu dia ada batas waktu harus direspon segera ya Iya, Bu Dwi ya. betul. Ada Itulah dia. SLA-nya ya. Betul, ada SLA-nya. Itulah nanti akan segera direspon oleh teman-teman terkait pengaduannya tentang apa Iya. gitu. Tapi juga dulu di luar sana juga pernah ya Ukti ya, Kak Fatimah ya. Kak Fatimah ya, kalau misalnya peserta itu bawa berkas itu atau fotokopi itu kan luar biasa banyak ya Pak Dipo ya. Nah, untuk yang dengan tagline atau transformasi mutu layanan kita saat ini itu apa ya? Inovasi yang kita lakuin untuk mempermudah ya dalam proses administrasinya mungkin ya di rumah sakit itu seperti apa Pak? Oke. Salah satu tagline yang mudah dan cepat, kalau itu lebih ke mudah sih. Jadi teman-teman, ini perlu diingatkan ya, teman-teman sobat JKN Tanjung Pinang dan seluruh Indonesia, nggak perlu lagi yang namanya pergi mencari warung fotokopi, Betul. tidak perlu lagi yang namanya, apalagi sampai beli printer, Betul. nggak perlu. Karena memang pelayanan itu ada janji layanan yang kami titipkan kepada fasilitas kesehatan. Salah satu poinnya adalah mereka harus menerima pendaftaran dengan NIK Oke, atau KTP ya. KTP. Jadi sebenarnya nggak hanya KTP nggak bawa, tapi kalau dia hafal nomor Nomornya, NIK-nya, oke. Mbak Dwi hafal nomor? Hafal? Kalau hafal tinggal datang sebutkan, itu juga bisa dilakukan. Atau yang paling ini Mobile JKN tadi, Mobile di JKN. Mobile JKN itu ada kartu Kartu digital. digital, oke. Nah itulah tadi bentuk kehadiran BPJS ya, dengan satu Identitas layanan tunggal dalam ya. genggaman ya. Mobile JKN, semua pelayanan itu bisa dalam Oke, Mobile JKN. ibaratnya seluruh layanan JKN ada dalam Iya satu betul. aplikasi ya. Jadi nggak usah dibawa lagi ya, teman-teman fotokopi. Termasuk fotokopian. juga itu ya Pak Dipo, rujukan ya? Betul. Rujukan juga tidak perlu lagi tuh teman-teman di fotokopi Cukup ya. Mobile JKN. Cukup Mobile JKN. Jadi semuanya tuh sebenarnya solusinya ada di satu Satu. aplikasi ini ya, teman-teman. Tapi jangan sampai minta beli handphone ke kami. Kayaknya semua orang sudah Punya handphone ya. dan sudah paham teknologi Betul. sih Iya, sebenarnya ya. betul. Tapi kalau misalnya terkendala tadi balik lagi kan, ada petugas yang akan siap selalu Siap. membantu di fasilitas kesehatan Betul. ya Pak Dipo ya. Tapi gimana nih Pak Dipo, kalau seandainya nih, kan kita bilang semua ada di Mobile JKN itu. Misalnya nih ada peserta yang memang punya keluhan, tapi mereka males gitu, ribet, saya harus download Mobile JKN dulu, harus terus ada juga kan tidak semua orang paham ya, mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi itu. Dan kadang ada juga yang masyarakat yang langsung udah kepikir, nanti ini lama urusannya, udahlah. Misalnya ada keluhan, udahlah saya ini sendiri aja gitu. Maksudnya ya udah saya terima aja gitu. Itu gimana Pak Dipo? Jadi sebenarnya untuk pemanfaatan Mobile JKN, jadi kalau kita balik lagi sebenarnya dari pertanyaan Mbak Ima yang pertama, apa sih bentuk kemudahan? Salah satu tadi juga nyambung nih dari pertanyaan Mbak Dwi. Kemudahan yang diberikan, masuk lagi nih ceritanya ke rujukan.
Jadi teman-teman kalau mau ternyata teman-teman dirujuk, nggak hanya dirujuk sih, teman-teman mau berobat, baik itu di puskesmas, klinik, bahkan di rumah sakit. Kemudian yang bisa diberikan itu adalah pendaftaran antrian secara online. Oke. Nah, itu yang mungkin tidak tersampaikan tadi ya. Pendaftaran secara online itu teman-teman ambil antrian Hamin 1 bulan untuk rumah sakit itu sudah bisa. Wow. Jadi kita punya beberapa rumah sakit semuanya sudah bisa menerima pendaftaran secara online melalui aplikasi mobile JKN. Ya kita tahu ya Mbak Ima ya, Mbak Dwi, antrian rumah sakit itu Banyak luar biasa. Iya benar-benar. Betul. Jadi Rebut-rebutan. mau diambil 1 minggu untuk 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan itu sudah bisa. Itu mudah ya. Oke. Nah, itu untuk rumah sakit. Sedangkan untuk FKTP juga sama, bisa diambil antrian minimal H-1, maksimal H-2 apa H-2 untuk FKTP. Nah, jadi kalau untuk FKTP teman-teman mau datang ke FKTP, ambil antrian, teman-teman itu akan bisa melihat, teman sobat JKN itu kan bisa lihat, oh saya diestimasi dilayani jam 10. Nah, bagi ibu-ibu yang punya anak, ya silakan antarkan anaknya dulu ke sekolah. Perkiraan lah ya. Iya, bisa memperkirakan 15 menit, 10 menit sebelum dilayani dia sudah hadir. Nah, itu termasuk mempermudah kan. Benar-benar. Beda kalau zaman dahulu antri subuh-subuh harus nungguin. Lagi dokternya betul. siang Nah, gitu ya, betul. balik lagi rumah sakit. Betul. Benar-benar. Nah, nyangkut ke pertanyaan Mbak Ima yang terkait ini ada mungkin masih ada ya sebagian orang kayak males ujungnya juga bakal Iya, lama begitu ya. benar-benar. Jadi sebenarnya teman-teman bicara tentang petugas BPJS 1 ya Bu Dwi. Kalau BPJS 1 tentu adalah memang petugas BPJS yang bertugas secara mobile ke masing-masing rumah oke. sakit. Tapi di sisi itu ada namanya yang petugas EP3RS, petugas edukasi, penanganan dan pemberian pengaduan. Petugas PIPPRS, petugas pemberian informasi penanganan pengaduan rumah sakit. Yes, Nah, di betul. situ dia Mbak Ima. Jadi kita juga menitipkan karena kenapa? Balik lagi ke standar rumah sakit. Dalam memberikan pelayanan mudah, cepat dan setara, salah satu kewajiban rumah sakit itu adalah mereka memberikan edukasi terkait pemanfaatan aplikasi mobile JKN. Jadi kita memang menitipkan istilahnya Iya, udah ada yang mudah loh. Mbak Ima sebagai petugas rumah sakit, tolong ini disampaikan ya ke peserta kita. Karena memang kuncinya adalah di edukasi ya Bu Dwi ya. Kalau mereka tidak terpapar, kalau peserta kita tidak terinfo apa manfaatnya, Betul. bagaimana caranya, mereka tentu nggak akan pernah tahu dan nggak akan mau tahu. Yang mereka tahu cuman, oh ya udah saya datang tanggal 1, datang ujuk-ujuk bawa surat rujukan, begitu ya. Iya, Nah, sedangkan kalau dengan adanya petugas PIPP tadi dan diinformasikan ya, lama-lama mereka akan sadar sendiri, oh ternyata manfaatnya seperti itu gitu. Ini kan banyak ya Pak Dipo ya, misalnya keluhan-keluhan yang masuk ke kita nih terkait dengan standar atau kualitas layanan yang mereka terima di vaskesnya kita, yang mitra dengan kita gitu kan. Apa sih dampaknya ke kita gitu, efeknya mereka ngeluh itu apa? Apakah hanya sekedar kita menerima keluhan Benar. saja gitu kan? Atau ada dampak yang sangat Perbaikan, mempengaruhi, apakah perbaikannya atau bagaimana? Terus gimana caranya kita supaya bisa untuk mengevaluasi ya layanan kita Atau itu? memonitor lah. Ya, monitor dan evaluasi gitu. Ya, jadi memang semua keluhan itu, baik itu yang datang secara langsung ataupun secara tidak langsung, ataupun baik aplikasi pengaduannya itu, kita selalu melakukan evaluasi hasil dari, sebelum evaluasi kita konfirmasi dulu. Dengan adanya keluhan peserta, kita kan nggak bisa langsung juga ngejudge, oh rumah sakit iya. salah nih, benar ya? Iya. Betul. Ya balik lagi tadi, kalau cerita harapan, Ya. kadang ada peserta yang tuh merasa kayak, dia inginnya seperti itu, padahal indikasi medisnya tidak seperti itu. Sehingga dia mengeluh, Ya, saya nggak benar. dikasih ini, padahal indikasi nggak seperti Ya. itu. Iya, iya, Nah, iya. tahapan pertama kita tentu adalah konfirmasi. Ini Pak Benar. Mam kayaknya udah sering dapat pengaduan ya. Karena terutama Kak Fatima tuh sering digangguin kayak gitu. Benar ya Mbak Naya. Jadi memang saat kita mendapatkan keluhan dari peserta, tugas kita pertama adalah konfirmasi terlebih dahulu. Oke. Kita nggak boleh menghakimi rumah sakit itu selalu Benar. salah, karena kita tuh mitra. Iya, betul. Ya. BPJS itu bukanlah atasannya dari teman-teman fasilitas Betul, kesehatan. bukan hakim. Benar ya, bukan hakim juga. Betul. Nah, nggak semuanya sekolah hakim. Iya. Jadi kita itu memang setara, kita ada tahapan konfirmasi. Setelah kita konfirmasi dan ternyata mereka tidak bisa memberikan eviden sesuai istilahnya tidak sesuai dengan standarnya, ya kita akan evaluasi.
mulai itu dari surat teguran, surat peringatan. SP-nya itu bisa 3 kali ya. Nah, saat fasilitas kesehatan telah menerima 3 kali SP, ya memang resiko terburuknya adalah putus perjanjian kerjasama. Nah, saat mereka sebenarnya sebelum kita memberikan teguran dan peringatan, saat kita konfirmasi itu mereka sebenarnya sudah mulai berbenah. Dan itu memang adalah beberapa rumah sakit kita yang ternyata dapat pengaduan, oh ini dokternya beda nih. Saya soalnya tahu nama dokternya, kata peserta nih. Saat kita konfirm ternyata memang rumah sakit tidak bisa menunjukkan kehadiran sang dokter. Nah, dokternya sakit tidak dilaporkan. Saat kita evaluasi, saat kita kasih teguran secara tertulis, pasti perbaikan dari rumah sakit itu ada. Mereka selalu memberikan pelayanan yang bagaimana sesuai standar tadi. Ya namanya khilaf, salah dan khilaf lah ya. Mungkin mereka tidak berniat untuk hal itu melakukan itu. Ya, cuman mungkin karena tidak terpantau oleh manajemen rumah sakit, karena tentu rumah sakit kan pegawainya banyak ya, tidak terpantau oleh manajemen, kita sampaikan ke manajemen. Manajemen biasanya alhamdulillah di Tanjung Pinang semua rumah sakit kita saat ada keluhan geraknya cepat. Intinya bagaimana pelayanan paripurna sesuai dengan hasil akreditasi rumah sakit kita ya, rata-rata paripurna mereka memberikan pelayanan paripurna kepada peserta. Wah, luar biasa pencapaian sih ya, luar biasa. Achievementnya luar biasa. Tapi Pak, tadi kan sanksinya luar biasa berat banget ya, sampai ke putus PKS ya kita dengan mitra gitu. Nah, ini apakah nanti efeknya ada nggak ke pasien gitu, atau ke pesertanya kita yang sudah komplain? Apakah nanti karena peserta tuh pasti, ya gara-gara aku komplain, aku nanti mendapatkan pelayanan yang tidak baik nih. Dan di Vaskes. itu juga yang ditakutin sama peserta selama ini. Nanti kalau saya ngadu, gimana ya? Apakah nanti gitu. dia akan didiskriminasi Di blacklist di sama blacklist Vaskes atau ya. Vaskes gitu? Itu gimana Pak? Jadi sebenarnya semua pengaduan yang masuk kita tuh biasanya anonim. Kita tidak pernah menyampaikan, kita tidak pernah. Jadi teman-teman jangan takut kayak, takut nih saya pengen mendapat Pak Dipo, Mbak Dwi sama Mbak Ima bilang penyelesaian mudah, cepat, setara. Tapi ternyata ada yang diskriminatif nih. Pasien umum didulukan, asuransi swasta lain didulukan. Mau ngelapor takut malah nanti saya nggak dilayani. Jangan takut, teman-teman nggak usah takut lapor itu supaya ada perbaikan dari fasilitas kesehatan. Karena data teman-teman itu kami jamin tidak akan kami sampaikan kepada fasilitas pasti kesehatan. Terjaga ya. Betul. Dan kita pastikan tidak ada diskriminasi Ya. Pak. Ya, betul. Tidak di blacklist lah dari Vaskes ya gitu. Boleh ditanya Bapak Ibu kalau punya teman-teman yang pernah melapor, selama ini bagaimana? After melapor apakah di blacklist apa tidak? Atau malah semakin dilayani Iya, dengan betul. baik ya. Jangan-jangan dari tanya, oh ini yang melapor kemarin nih, kita harus layanan paripurna daripada dilaporkan. Ditandainya dengan Ya, positif ya. Enggak lah ya, enggak mungkin kayak Enggak. gitu. Enggak mungkin sih. Malah seharusnya lebih baik ya, Pak. Betul. Ya. Sejauh ini kalau misalnya ada keluhan seperti itu dan kita sudah melakukan monet ke Vaskesnya, jadi lebih baik kan ya, Pak? Pasti Nah, jadi lebih baik. jadi teman-teman di rumah kalau ada memang mengalami hal yang seperti disampaikan tadi, keluhan apapun itu di fasilitas kesehatan, jangan lupa lapor. Untuk lapornya bisa di aplikasi Mobile JKN. Kita juga ada SIPP ya, Bu. SIPP Kita ada rumah juga sakit aplikasi juga ada. SIPP. Atau lewat WA Pandawa juga bisa. WO Pandawa juga Yes. bisa. Kalau ketemu mungkin lagi ngalamin kejadian itu di rumah sakit, bisa temui BPJS 1. Betul. Oke, betul. Atau kalau nggak ketemu, ada Cari posternya posternya. ada di mana-mana di bagian rumah sakit. Yes, betul. Itu atau juga bisa di call center di 165. Karena memang perbaikan kalau nggak ada yang melapor, kita akan merasa pelayanan Udah yang diberikan udah baik-baik aja Iya, gitu. betul Jadi sekali. harus lapor teman-teman. Iya benar-benar. Nggak akan ada perubahan kalau Tidak. nggak ada laporan Betul. ya Pak ya. Itu dasarnya kita untuk berbenah ya. Betul Pak Ipo, sekali, ya. Mbak. Oke. Selain itu Pak, ada inovasi apa lagi nih Pak dari kita ya? Kayak eksternal aja. Dari BPJS kita, dari Kesehatan. BPJS Kesehatan nih Pak, untuk meningkatkan Yang mutu layanan di cepat, Vaskes. mudah, setara Yes, tadi ya. betul. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk pesertanya saja ini, Mbak Ima. Kalau tadi peserta udah ada antrian online, betul. pengaduan melalui mobile JKN, berobat nggak perlu bawa kartu, Yes. nggak perlu fotokopi Iya. ya. Itu udah dari sisi peserta. Sebenarnya ada inovasi lain juga dari BPJS Kesehatan, tapi ini lebih kepada teman-teman sejawat dokter di fasilitas kesehatan.
bentuk pelayanan yang mudah itu yang inovasi yang diberikan adalah yang namanya iCare. Oh, iCare. Apa itu Nah. Pak iCare? iCare ya, saya peduli. peduli. Nggak gitu. Jadi iCare itu adalah memang semacam tools. Jadi dalam aplikasi kita, jadi memang fasilitas kesehatan itu memang mereka punya entrian. Jadi setiap peserta yang datang berobat, tentu mereka harus menginput Ya, recordnya. penyakitnya apa, diagnosanya apa, Keluhannya apa, gitu. keluhan obatnya segala macam. Saat ada peserta yang datang, dokter bisa memanfaatkan menu iCare untuk melihat si peserta ini punya riwayat penyakit apa. Berarti memudahkan. Luar biasa ya. Mendukung tagline mudah kita tadi. Bahkan mendukung tagline cepat. Kenapa? Si dokter nggak perlu mengkaji lagi ke pasien. Ibu ada alergi obat nggak? Ya, Ibu ada alergi makanan nggak? Ibu ada alergi lain-lain nggak? Seperti itu. Atau ibu pernah berobat nggak 6 bulan yang lalu? Itu biasa ditanyakan kan? Iya, Ibu pernah benar. dirawat nggak bulan lalu? Iya, betul. benar-benar. Nah, teman-teman dokter di fasilitas kesehatan cukup melihat di menu iCare itu yang kita sediakan inovasinya, dia akan melihat 1 tahun belakang, Oh, 1 tahun. iya bahkan 1 tahun, Oke. si pasien itu pernah berobat di mana, dirawat atau tidak, obatnya, pokoknya riwayat kesehatannya dia. Dan itu bisa digunakan oleh si dokter untuk mengobati pasien tersebut. Memudahkan berarti kan? Luar biasa ya. Dan ini dari sesi peserta juga bisa ngelihat juga ya Pak Dipo ya? Ya, di aplikasi Mobile JKN tadi lagi, itu ya. betul. Oke, berarti tahu lah ya, saya kemarin dikasih obat apa sama dokter ya, nah Betul. dia bisa lihat di situ juga Betul. ya Pak. Oh, luar biasa sekali. Tapi Bu Dwi sama Mbak Ima perlu digarisbawahi. Kadang mungkin ada sobat JKN kita yang nggak mau nih riwayat penyakitnya diketahui, benar ya? Tuh. Oleh si dokter ataupun oleh siapapun. Untuk menu iCare itu dia hanya bisa diakses oleh dokter. Itu yang dipastikan oleh dokter dengan persetujuan pasien. Nah, jadi Tanya seperti dulu itu ya. ya. Memang dokter harus nanya dulu, Bu, ini ada riwayat, kami boleh Cek lihat dulu atau gitu tidak. ya. Oke. Kalau teman-teman menolak, ya udah, dokter tidak jadi melihat. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu risau. Oh, saya punya alergi ternyata, mohon maaf, penyakit kulit di sini saya nggak mau ketahuan ya, misalnya. malu ya. Iya kan? Malu nih saya kelihatan penyakit kulit saya di sini. Nggak mungkin. Nah, gitu, nggak ada hubungan sama penyakit Iya, batuk iya, saya. betul. Ya, Oke, Dok, oke. mohon maaf saya nggak mengizinkan ya. Dokter nggak akan skip menu itu gitu. Dokter pun juga nggak asal lihat juga. Ah, ya. iya, betul. Dan di peserta pun juga setahu saya juga yang hanya bisa lihat si yang punya akun ya. Betul. Betul ya. Jadi keluarga kita Nggak kayak bisa. istri kita atau suami kita juga nggak bisa lihat Betul. ya. Oke, gitu untuk keamanannya ya luar biasa sangat kita jaga ya Kak sesuai dengan kewajibannya kita BPJS Kesehatan selalu melindungi data pribadi termasuk data kesehatan pasien atau peserta kita gitu. Oke, Pak Dipo, tadi kan kita udah bahas banyak hal ya tentang ada iCare, antrian online, rujukan online, terus Sibling. ada siblings juga. Nah, tadi saya sempat menangkap nih, Pak Dipo ada bilang Angkat bola, menangkap apa Ayam. ya? Informasi yang diberikan Ayam. Pak Dipo gitu menangkap ya. informasi ya, menangkap informasi Pak Dipo tentang peserta bisa chat dengan dokter. Iya. Itu seperti kayak konsultasi online yang ada juga ya yang Ya, bisa sebelah lah ya. ya, bisa konsultasi seperti itu. Kalau yang ini kan gratis ya Iya, pasti. betul. Oh iya dong. Itu gimana nih Pak? Tagline-nya gratis. Gratis. Gimana? Apakah bisa pilih dokternya ataukah Oke. bisa langsung Atau chatting-nya? alurnya seperti apa gitu Pak. Pertanyaan bagus ya sebenarnya karena jadi teman-teman memang kalau untuk konsultasi online itu memang saat ini kita menyediakan memang khusus kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oh, Berarti oke. baru untuk puskesmas, klinik pertama, dokter praktek perorangan. Belum ke rumah sakit. Jadi teman-teman sobat JKN yang punya aplikasi mobile JKN, di situ ada yang namanya konsultasi online dokter. Oke, seperti ini ya. Ya. Nanti tolong editor. Editor seperti ini. Nah, di situ teman-teman bisa klik dan bisa memilih dokter. Tapi tergantung, karena dia ada jadwal dokternya, Mbak Dwi. Tergantung si puskesmas ataupun klinik menjadwalkan kalau ada pertanyaan di jam segini sampai jam segini dokter siapa. Jadi nanti akan tertera nama dokternya. Kalau yang hanya tertera satu berarti si klinik mempiketkan jam itu satu dokter. Oke. Tapi kalau ada 2 tinggal pilih mau dokter apa. Silakan cek di situ. Nanti akan dibalas.
Nah, jadi jangan takut, oh Pak, nanti kalau nih chat gatalnya sekarang disuruh garuknya besok, misalnya gitu ya. Maksudnya di chatnya sekarang dibalasnya besok, enggak. Udah sembuh nih. Iya, sudah sembuh duluan gitu kan. Iya, iya. Jangan takut teman-teman. Jadi untuk memastikan para teman-teman dokter itu membalas, tetap kita akan ada monitoring evaluasi. Kita monitoring ke teman-teman fasilitas kesehatan khususnya yang FKTP tadi. Waktu membalas. Jadi kita feedback, ini kenapa waktu membalas sampai 24 jam, sampai 48 jam. Nah, harusnya kan di bawah 1 jam atau ya 15 menit. Jadi teman-teman chat saja, mau konsultasi apa, misalnya saya lagi terkait penyakit lah iya, ya. pokoknya terkait penyakit, jangan pinjol. Jangan pinjol. Dok, pinjam duit dong. Ya Atau- nggak gitu. Atau Cintaan Jangan. gitu ya. Dok, masih single nggak? Jangan, Jangan, ya. Itu jangan. dibalas nggak ya Pak Dipo? Iya, tergantung dokternya. Kalau dokter masih single, Mbak Ima, dia kan silakan, misal kayak diare nih, ya saya sudah 3 kali, gimana dok? Dokter nanti akan balas, kasih advice. Oh, kalau dokter merasa ternyata memang membutuhkan obat, teman-teman pasti akan diarahkan. Oh, silakan nanti datang ke klinik ya untuk ngambil berobat. Tapi karena memang chatnya itu hanya sekedar untuk advice apa yang harus dilakukan. Apakah dia butuh obat atau cukup dengan istirahat saja, minum air putih seperti itu. Nah, itulah chat konsultasi dokter. Nah, sebenarnya bagi teman-teman sobat JKN yang tadi kan Mbak Ima bilang nggak semua orang punya mobile JKN. Betul, Mungkin karena betul. selama ini dia nggak pernah sakit. Betul. Jadi merasa nggak perlu mobile JKN. Iya. Gimana saya bisa mau chat online? Bisa juga melalui WhatsApp sebenarnya. Masing-masing klinik itu. Jadi untuk kunjungan tidak langsung di FKTP itu ada dua Cara ya? Dua cara. Ada cara. Via mobile JKN atau via WhatsApp sebenarnya. Tapi WhatsApp itu tergantung kalau kliniknya menyediakan WhatsApp. Tapi yang wajib harus ada itu ya itu tadi mobile Yang JKN. mobile Betul. JKN, Kalau WhatsApp, konsultasi iya gitu betul. ya. Kalau WhatsApp tergantung kalau kliniknya mau menyediakan monggo, kalau enggak ya jangan marah juga ya teman-teman sobat JKN. Tinggal download mobile JKN, cari konsultasi. Oke. Tadi kan Pak Dipo bilang itu kita memonitoring nih. Ya. Di mana tahu dibalasnya besok Ya. atau berapa hari. Nah, itu berarti apakah dari pihak kita BPJS Kesehatan tahu chattingannya? Oh enggak, tetap kembali semua. Nah, itu takutnya ya takutnya takut. pada Bener sih, curhatan ya. berdua ya bener. Tetap teman-teman nggak perlu risau apa yang teman-teman curhatkan, data pribadi teman-teman itu tidak pernah karena kami itu bahasanya di masking ya. Iya. Jadi data teman-teman itu di masking, keluhan-keluhan teman-teman terkait kesehatan ya. Tapi kalau keluhan nggak mungkin di masking ya, namanya juga mengeluh. Betul. Tapi kalau keluhan kesehatan itu nggak akan ditampilkan. Yang kami Oke. feedback itu cuman kenapa balasnya sampai 2 hari, 3 hari seperti itu. Waktunya ya. Betul, Pak. waktu membalasnya itu. Respon time. Respon time-nya ya. Oke. Tapi SLA yang kita tetapkan ada nggak Pak? Untuk Di bawah 1 respon? jam. Di bawah 1 jam Ya. itu ya. Jadi teman-teman kalau udah lebih dari 1 jam, nah itu perlu dipertanyakan. Silakan nanti kan lagi buka mobile JKN tuh, ngeluh aja. Oh. Saya chat kok udah Kasih 1 jam keluar. lah Iya, ya, iya, sekalian. iya, sekalian ya. Langsung Betul ya. betul. respon ya Pak ya. Oke, begitu ngeluh, masuknya ke saya ya. Iya juga. Oke, tadi kan Pak Dipo bilang ya, kalau apakah nanti berdasarkan dari diskusi dokter dengan pasien atau peserta tadi, taunya harus dikasih obat nih. Apakah mereka harus datang ke vaskes itu? Atau kalau seandainya sebenarnya vaskesnya itu agak jauh sih, kan peserta boleh milih sih kan vaskesnya di mana aja. Boleh nggak dia chatnya sama dokter vaskesnya dia, tapi sebenarnya mungkin dia lagi di luar kota nih Pak Dipo. Oh. Nah itu gimana? Pertanyaan bagus sebenarnya ini. Iya. Jadi teman-teman melakukan chat itu di aplikasi mobile JKN memang adalah kepada vaskes terdaftar. Mungkin kayak ini insan sibuk. Insan sibuk kita mungkin lagi berdinas ke Luar Malaka misalnya atau ke jauh ya. Jauh ya. Jauh ya. Atau Dan tidak pernah seperti ini. atau ke Batam misalnya, lagi berdinas di oke, Batam. oke. Deket banget gitu. Lebih dekat. Ke Tapi Sumatera kan lah. ada laut lah ya. Ya ada pokoknya laut. berdinas di luar fasilitas kesehatan terdaftar teman-teman. Oke. Teman-teman nggak tahu nih lokasi saat itu mungkin di hotelnya entah di mana, nggak tahu vaskes terdekat. Iya. Akhirnya chat dokternya menyarankan, oh silakan berobat. Nanti sampaikan aja dok, saya lagi di luar, saya nggak bisa datang ke klinik. Teman-teman bingung mau kemana? Teman-teman balik lagi di mobile JKN itu ada lokasi Oh, fasilitas info kesehatan lokasi betul. vaskes, Info betul. lokasi vaskes terdekat yang Mbak Dwi ya.
Nanti tinggal lihat mana yang paling dekat. Kalau masih merasa jauh ya emang dinasnya kemana? Ya enggak. Karena kita sebarannya sudah banyak ya fasilitas kita. Tinggal lihat, cari, datengin. Karena teman-teman itu bisa memperoleh layanan di luar FKTP terdaftar sebanyak 3 kali pelayanan. Nah ini ya sebenarnya ini juga mendukung jargon mudah cepat setara yang nggak Betul. mungkin lagi sakit di Batam Pulang harus ke dulu, Punggur pulang. dulu, Iya. cari kapal dulu. Ya, Itu berang- bukan mudah sih, Iya, merepotkan merepotkan, sih betul. sebenarnya. Iya, ya, oke, luar biasa banget ya. Iya. ini, Kak. Terus Itu kan tadi ini ya Pak Dipo, kalau misalnya dia berada di luar daerah. Tapi kalau seandainya nih dia lagi di luar daerah, kan Vaskes tingkat 1 itu kan nggak buka 24 jam. Gimana kalau dia sakitnya jam 12 malam? Oke, menarik lagi. Mbak Imang ini entah curhatan pribadi atau bagaimana? Banyak yang itu bertanya. list pertanyaan yang Iya. sering masuk Oke. ke dia. Jadi teman Kesempatan nih sebenarnya. Jadi teman-teman, sobat JKN, memang pelayanan kalau memang di luar jam pelayanan buka itu ada pelayanan bisa diakses melalui rumah sakit. Tapi ini ada tapinya Mbak Ima. Kalau dia emergency. Oke. Nah, emergency itu bukan berarti kayak, aduh saya merasa sesak nafas. Terus Jadi saya emergency bukan Bukan kita dari yang kita. mengkategorikan Oke. ya. Ya, jadi bukan dia ngerasa sendiri. Bukan. Ya. Jadi kategori emergency itu memang ditentukan oleh teman-teman medis kita. Ada perawat ataupun dokter ataupun bidan ataupun tenaga medis lainnya di rumah sakit ataupun di FKTP. Silakan datang ke fasilitas kesehatan itu, masuk ke situ, nanti akan diperiksa, ditriase oleh teman-teman dokter, perawat, akan dilihat, oh ternyata ini masuk emergency, itu akan dilayani, itu kalau di atas 12 jam. Tapi kalau seandainya dia tidak emergency, teman-teman pasti akan diarahkan oleh tenaga dokternya. Bukan berarti langsung ditolak, tetap. Ditolak, oh, Enggak, tetap. Ibu ini enggak emergency. Ibu kalau mau berobat silakan datang besok ke FKTP terdekat atau ya ke poli. Kalau memang ternyata membutuhkan spesialis nanti dapat rujukan dari FKTP akan datang. Nah, itu sebenarnya mempermudah teman-teman. Jadi pelayanan yang di luar jam 12 tadi sebenarnya di mobile JKN pun ada jam bukanya ya Mbak Du ya. Iya, ada. Jadi teman-teman tuh bisa lihat Mbak Ima. Jadi nggak yang langsung 24 ujuk, jam betul, ya. nggak langsung ujuk-ujuk Datang kepala sih. pusing jam 1 malam, masuknya ke IGD rumah sakit enggak. Kalau masih bisa ditahan ya monggo ditahan. Oke. Besoknya datang ke FKTP. Kalau memang betul-betul nggak bisa ditahan di mobile JKN, balik lagi ya. Di mobile JKN itu akan ada lokasi vaskes terdekat dan di situ akan kelihatan dia tutup sampai jam berapa, buka 24 jam atau tidak. Kalau buka 24 jam tinggal didatengin. Oke, Gitu. baik. Kita ada yang 24 jam di sini, Pak. Ada. Nah, kalau untuk Nah, Tanjung Pinang sendiri, per 1 September kemarin ada 2 klinik kita. Kalau puskesmas ada juga ya. Puskesmas ada beberapa. Jadi teman-teman tinggal nanti Lihat kalau ya. saya sebut nanti saya Ya, bilang nggak sponsor, boleh nggak lewat boleh. sponsor sih. Teman-teman bisa cek nanti di mobile JKN kita sudah punya beberapa fasilitas kesehatan FKTP khususnya yang buka 24 jam. Silakan nanti dilihat. Tapi ini sering nih Pak, saat saya sosialisasi ya Pak, sering ditanyakan nih Pak. Kan Vaskesnya terdaftar di A. A ini tidak 24 jam nih, Vaskes tingkat 1-nya gitu kan. Vaskes tingkat 1 yang B ini buka 24 jam. Saya terdaftar di A. Saya bisa berobat di B kalau misalnya sudah lebih kayaknya jam 12 Jamnya tutup. malam ke atas gitu, boleh nggak sih Pak? Jadi balik lagi teman-teman, sobat JKN, pelayanan yang bisa dilayani ini bukan luar daerah ya, tapi dia masih di wilayah, Di yang wilayah sama. sama, oke. Kalau tadi kita bicaranya kan di luar wilayah ya Mbak Ima. Dia terdaftar di Puskesmas A Tanjung Pinang misalnya. Ternyata dia lihat di aplikasi ada Puskesmas B Tanjung Pinang buka 24 jam. Oke. Dia datang dia merasa mual, pusing segala macam di jam 11, tapi dia ngerasa ini nggak emergency emergency gitu. nih, dibawa ke rumah sakit takutnya ditolak. Tolak. Pas dia lihat di aplikasi ternyata 24 jam. Waktu dia datang ke FKTP yang 24 jam, nanti dia akan dilihat lagi sama dia ke rumah sakit. Dia akan dilayani kalau dia emergency. Emergency. Tetapi kalau dia tidak emergency, ya puskesmas itu tidak akan, ya pasti akan menyarankan, memberi advice, silakan kembali ke puskesmas Bapak Ibu besok pagi. Yang paling simpelnya sebenarnya kalau Bapak Ibu merasa ada FKTP yang memenuhi harapan teman-teman,
ya udah tinggal pindah Pindah melalui ya. mobile JKN. Oke, berarti pemberlakuannya sama nih, baik di FKTP. FKTP maupun di rumah sakit Betul. yang terkait dengan emergensi Iya. ya. Oke, Bapak. Kecuali luar wilayah tadi ya. Iya, Kalau luar kecuali wilayah boleh. ya. Oke nih Pak Dipo, tadi kan sudah panjang lebar ya Kak Fatimah ya, luar biasa sekali ya informasi yang kita dapatkan. Tapi apakah kita nih selaku BPJS Kesehatan ada nggak sih tantangannya nih Pak untuk memastikan bahwa si Vaskes ini menjalankan maklumat layanan tadi gitu? Tantangan pasti ada ya, Mbak Ima, Mbak Dwi. Tantangan itu pasti ada. Jadi gini, janji layanan itu sebenarnya kan diharapkan dijalankan oleh seluruh perangkat yang ada di fasilitas kesehatan. Nah, tantangan yang biasa muncul itu adalah saat kita sudah menyampaikan ke manajemen rumah sakit dan FKTP sepakat, iya kami siap menjalankan. Tapi ternyata nggak sampai ke bawah. Oke. Teman-teman yang mohon maaf, Garda mungkin terdepannya lah ya, tidak gitu. menjalankan, Oke. masih minta yang namanya fotokopi, Fotokopi. ternyata masih minta, yang istilah masih tidak memenuhi janji. standar mudah, cepat dan setara tadi lah. Nah itu sebenarnya tantangan terbesar. Memang harapan dari tantangan itu adalah seluruh perangkat yang ada di fasilitas kesehatan itu memang patuh ataupun comply terhadap janji layanan tadi gitu. Oke. Itu sih tantangan yang biasa ditemui Luar sih. biasa berat juga ya tantangannya ya. Lumayan. Karena kita mengontrol orang Orang, lain betul. gitu ya, bukan mengontrol diri sendiri. Nah, itu kan tadi tantangan ya Pak Dipo, dan itu tantangan itu kan sama kayak PR yang PR besar kita nggak banget tahu ya. nih membereskannya itu. Mungkin kita sudah sesuaikan, oh kita standarnya begini-begini, bahkan kita sudah sama-sama komitmen lah ya BPJS Kesehatan dan mitra kita setiap Vaskes gitu. Tapi dari tantangan tadi itu pastinya kita punya harapan nih, Betul. gitu ya. Kita ada tantangan, ada PR, kita ada inovasi apa yang harus dilakukan gitu. Terus kita juga memberikan informasi, kan kita gencar ya Iya. ke peserta gitu. Jadi apa sih harapan Pak Dipo sendiri dengan tantangan yang ada dan apa harapannya? Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada bukan dua sih. Harapannya itu yang pertama kepada fasilitas kesehatan tentunya, yang kedua tentu kepada peserta. Kalau kepada fasilitas kesehatan, tentu kami berharap koordinasi kita selama ini, karena memang kalau kita meminta, kan tadi Mbak Di bilang, karena itu kita mengontrol orang ya. Kalau kita nggak bisa satu kali ngomong, mereka langsung, karena merubah kebiasaan orang. Habit itu susah. Jadi memang butuh yang namanya koordinasi dan komunikasi. Jadi koordinasi dan komunikasi kita selama ini antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan ya terus berlanjut dengan baik. Membangun relasi. Betul. Trust building-nya juga harus dibangun gitu kan. Harus dikuat. Betul. Bagaimana sehingga Vaskes itu merasa, ternyata saya merasa dirangkul. Nah itu sebenarnya, dan sama lah. Kami pun tidak, BPJS pun kan tidak murni dewa yang selalu benar ya. Betul. Ya itu perlu diketahui bahwa memang BPJS itu bukanlah dewa yang selalu benar ataupun bukan Tuhan yang selalu benar, karena nggak ada yang sempurna. Jadi kita tuh gandengan tangan bagaimana JKN ini, BPJS Kesehatan ini, program kita bersama, kita sukseskan bersama. Betul. Jadi harapannya tentu selama ini yang berjalan kita perbaiki dan bahkan kita lebih baik lagi ke depannya. Itu untuk fasilitas kesehatan. Untuk peserta, karena kita bicara bagaimana pelayanan mudah, cepat, dan setara, mungkin tadi sudah disampaikan juga ya, kami berharap apapun keluhan yang ditemukan oleh teman-teman Sobat JKN di fasilitas kesehatan, jangan sungkan, jangan enggan laporkan, karena itu menjadi media perbaikan. Betul. Baik media perbaikan oleh kita selaku BPJS Kesehatan, ataupun dari fasilitas kesehatan yang tentu kita akan sampaikan kepada fasilitas kesehatan. Karena kalau teman-teman tidak menyampaikan, ya pelayanannya akan seperti itu terus gitu. Jangan sampai kita sudah sudah menganggap ini udah pencapaian kami dengan mitra-mitra kami sudah baik, tapi peserta akan bilang kayaknya belum. Iya. Nah ya, kok kayaknya saya masih begini, aja. pokoknya saya masih dilayani yang kayak gini. Gitu. Nah, padahal BPJS selalu bilang kami sudah gitu ya. Jadi teman-teman supaya sama-sama ya Pak ya, kita harapannya untuk peserta dapat pelayanan yang setara, yang mudah, dan itu memang benar-benar terjadi. Makanya kalau seandainya teman-teman memang ada kendala pelayanan itu, jangan lupa untuk itu tadi
menggunakan tools di yang mobil tadi ya, JKN. pelaporan-pelaporan. Karena di mobil JKN itu semuanya ada, ya, bukan hanya Kecuali pinjol nggak ada ya. nggak boleh guys pinjol. Ya kan ya nggak boleh kan? Nggak boleh. Bener. Jadi di mobil JKN itu semua ada dan semua solusi teman-teman di rumah itu ada di mobil JKN. Tapi tidak hanya keluhan saja nih ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman atau sahabat JKN di luar sana ingin memberikan apresiasi nih baik ke BPJS Kesehatan maupun ke Vaskes, itu juga boleh tuh teman-teman, sangat bagus banget itu. Misalnya, wah luar biasa banget nih pelayanannya di Vaskes A gitu. Mungkin itu akan menjadi apa ya? Dorongan Suntikan dari motivasi. Vaskes ya, suntikan Ya, motivasi ya betul. buat Vaskes semakin lebih baik lagi, dan buat kita pun juga senang banget ya untuk mendapatkan apresiasi itu gitu sih. Ya nggak Pak, jadi apa nih Pak? Kita closing dulu ya Bapak ya. Oke, jadi tadi sudah semua informasi sudah disampaikan oleh Pak Dipo mengenai mutu layanan di fasilitas kesehatan. Jadi teman-teman di rumah yang nonton, yang dari awal sampai akhir dan nontonin kita, terima kasih banyak ya. Yes. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi semuanya bermanfaat lah untuk teman-teman yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Oh, jadi saya harus keluhan ke sini nih. Yang nggak download jadi download. Betul. Yang belum download jadi download, yang belum tahu informasi apa ya tadi kayak BPJS 1. Ternyata ada ya. Ada kayak konsultasi gitu. dokter, Betul. tadi ada eye care juga Ada ya. eye tadi. care. Dan Yes. jadi teman-teman juga ternyata udah pada tahu nih, oh ternyata BPJS Kesehatan tuh sebenarnya memonitoring kok ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Jadi kami pun membangun relasi yang baik dengan mitra kita. Gitu. Oke teman-teman, podcast kali ini udah Luar cukup ya, Bu, biasa ya. luar biasa Terima sekali. kasih Pak Jangan lupa Dipo. share. Betul. Jangan lupa share. Kalau boleh sih like juga ya. Yes, like and comment ya. Komen. Jadi teman-teman di rumah kalau ada yang mungkin pengalamannya bisa dikomen Oh iya, juga. betul. Gitu. Terima kasih Pak Dipo Sama-sama, sudah Mbak Dwi. datang di Sama-sama, podcast Iman. Sehat kali ini. Saya sebagai co-host di sini. Ya, saya Fatima dan Ibu Saya Dwi Dwi. dan juga Pak Dipo. Mohon undur diri. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa nonton podcast kita berikutnya. Oke. Pastikan status kepesertaannya tetap aktif ya. Dan jangan lupa download Mobile JKN. Download. Oke, teman-teman terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.